Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ambul Matawati dengan NIM 666 123 Di sini saya akan membuat video untuk tugas mata kuliah Governance Digital sebagai pemenuh tugas UAS saya dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Amati Ampi PM. Di mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan analisis materi well and loss pada aplikasi Alpukat Betawi di Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, materi well and loss itu apa sih? Materi well and loss itu dikenal sebagai IT Governance Matrix well and loss yang merupakan suatu kerangka kerja yang dirancang oleh Peter Well dan juga Jan W. Ross, di mana dari MIT School of Management. Kerangka ini merupakan fungsi untuk membantu organisasi dalam menetapkan struktur tata kelola teknologi informasi atau TI yang efektif, khususnya terkait dengan pembagian kewenangan serta tanggung jawab dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan TI. Berikut ini tampilan dari materi dari well and loss. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan di mana Alpukat Betawi itu apa sih? Nah, Alpukat Betawi itu merupakan singkatan dari A. Akses, L-nya Alpukat langsung, P-nya itu pelayanan, U-nya itu dokumen, K-nya itu kependudukan, A-nya itu cepat, dan juga T-nya itu akurat, disingkat dengan Alpukat. Kemudian aplikasi ini merupakan sebuah kanal pelayanan yang memberikan akses langsung kepada penduduk, khususnya warga DKI Jakarta, untuk mengajukan pelayanan administrasi kependudukannya. Nah, aplikasi ini dapat diakses melalui aplikasi yang dimana penduduk dapat mengajukan permohonan layanan, jadwal pelayanan, dan juga memonitoring pelayanan yang diajukannya. Selanjutnya, apa saja sih layanan dari Alpukat Betawi ini? Yang pertama itu ada layanan penerbitan kartu keluarga, layanan pencetakan KTP, elektronik, layanan KIA atau kartu identitas anak, layanan pencatatan dan penerbitan akta kelahiran, layanan pencatatan atau penerbitan akte kematian. Kemudian ada duplikat atau legalisir akte pencatatan sipil. Gambar tersebut merupakan tampilan dari akses layanan apa saja yang ada di aplikasi Alpukat Betawi. Kemudian kita masuk ke dalam analisis materi well and loss pada aplikasi Alpukat Betawi, di mana pada IT specifically inputnya itu ada Dinas Kominfotik dengan pengambilan keputusan itu 2 poli dan juga Sekda. Kemudian di inputnya juga ada tim digitalisasi kecamatan dengan pengambilan keputusannya itu Anarki, dan discussionnya pada IT specifically itu ada Gubernur DKI Jakarta dengan pengambilan keputusannya itu Bisnis Monarki. Kemudian pada IT asli sektor, di mana inputnya itu ada Dinas Kominfotik dengan pengambilan keputusan itu IT Monarki, dengan diskusi antara Dinas Kominfotik, Dukcapil, dan juga Bapeda dengan pengambilan keputusan itu 2 poli. Kemudian ada IT infrastruktur strategis dengan inputnya itu yang pertama ada tim TI Kominfotik dengan pengambilan keputusannya itu IT Monarki. Kemudian ada inputnya juga kolaborasi Dinas Kominfotik dengan juga Dinas Dukcapil dengan pengambilan keputusannya itu 2 poli. Kemudian di bisnis aplikasi nya itu ada input di mana kelurahan, kecamatan, Dukcapil Jakarta itu pengambilan keputusan itu feudal. Kemudian ada input juga di mana Dinas Kominfotik, Dukcapil, dan juga kecamatan itu pengambilan keputusan itu federal. Dan terakhir di input juga ada tim digitalisasi kecamatan dengan pengambilan keputusan Anarki. Kemudian di IT investment ada inputnya itu Bapeda, Sekda, dan Kominfotik dengan pengambilan keputusan itu 2 poli. Kemudian ada discussion di mana Gubernur DKI Jakarta pengambilan keputusan itu bisa Monarki. Nah, itu aja sih analis dari matriks soft dari aplikasi Betawi. Nah, dapat disimpulkan bahwa aplikasi Alpukat Betawi ini merupakan struktur tata kelola TI yang relatif kolaboratif dengan pola utamanya itu IT duopoli, di mana
aplikasi ini pengambil keputusannya itu berdasarkan top manajemen atau pemimpin dari unit. Kemudian ada juga federal, di mana pengambilan keputusan itu kombinasi antara kantor pusat dan juga unit lainnya atau tanpa keterlibatan dari TI-nya gitu. Nah, keberhasilan jangka panjang aplikasi ini sangat tergantung pada kesinambungan antara kolaborasi lintas dinasnya, yaitu ada komunikasi, diskusi stabil, serta juga penguatan integrasi dari data dan pelayanan digital di tingkat daerah. Nah, saran yang bisa saya berikan pada aplikasi ini yang pertama mendorong digitalisasi layanan lintas layanan. Aplikasi aplikasi ini perlu adanya perluasan integrasinya gitu dengan layanan lain, misalnya pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sehingga tidak hanya menjadi platform kependudukan, melainkan juga jadi sebagai one-stop service berbasis NIC yang mendukung transformasi digital pemerintahan DKI Jakarta secara menyeluruh. Kemudian yang kedua itu meningkatkan literasi digital bagi masyarakat dan juga ASN. Kenapa? Agar pemanfaatan aplikasi ini lebih optimal, jadi perlu diberikan pelatihan sosialisasi yang rutin bagi ASN di kelurahan atau kecamatannya, maupun juga masyarakat sebagai pengguna, terutama pada shelter masyarakat yang seperti rentan gitu, seperti lansia, difabel, dan juga masyarakat berpendidikan rendah. Sekian dari saya, itu saja analis dari Matrix Well and Rose pada aplikasi Apokat Betawi. Terima kasih. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Mbak Matawati dengan link 666123061. Nah, tadi kan udah analisis Matrix Well and Rose. Sekarang kali ini kita akan menganalisis 5W1H pada artikel Ibu Ayuni Budiati dengan judulnya itu The Future Agri Governance Reshaping Future Public Management. Nah, lanjut aja nih tanpa berlama-lama. Apa sih yang dibahas dalam artikel ini? Artikel ini membahas tentang tata kelola teknologi informasi atau governance atau IT governance sebagai cara untuk meningkatkan manajemen publik di masa depan, khususnya di konteks e-governance, e-governance di Indonesia. Tulis ini penulis menekankan bahwa perbaikan tata kelola itu sangat penting dalam menghadapi tantangan seperti perampasan, spam, dan juga isu-isu privasi dan juga keamanan. Siapa sih yang terlibat atau relevan dalam artikel ini, di mana pada artikel ini ada pemerintah Indonesia sebagai pelaksana dan juga pengambilan kebijakan pada tata kelola TI, kemudian warga negara Indonesia sebagai pengguna layanan publik digital dan juga pihak-pihak yang terdampak pada sistem TI ini. Kemudian penulis artikelnya yaitu Ibu Ayuni Budiati sebagai akademis dari Universitas Loyola Tirtayasa. Kemudian pihak internasional seperti OECD dan juga negara-negara lain yang menjadi acuan dari praktik tata kelola TI yang baik. Kemudian pelaku perampasan, misalnya kasus yang ada di Australia yang meretas data Presiden RI. Nah, sebagai ancaman nyatanya. Kemudian kapan isu ini menjadi penting? Isu terkait dengan teknologi informasi itu menjadi penting seiring perkembangan teknologi digital, terutama sejak diberlakukannya Instruktur Presiden nomor 13 tahun 2003 tentang e-governance di Indonesia. Kasus peretasan dan pertumbuhan teknologi memperkuat urgensi reformasi tata kelola TI di era yang digital, global saat ini dan juga masa depan tentunya. Kemudian di mana penerapan dan pemasaran tata kelola TI ini terjadi. Nah, yang pertama itu ada Indonesia sebagai fokus dari studi artikel ini yang khususnya itu dalam konteks pemerintahan pusat dan juga daerah. Kemudian ada internasional di mana penulis juga mengacu pada praktik negara lain sebagai literatur global seperti OECD dan juga penelitian lain yaitu Smith and Cohen, di mana ada juga dunia maya dan juga fisik
yang menekankan pada perlunya kebijakan dua arah, dua ranah, yaitu virtual atau online atau digital, dan juga riset atau langsung atau konvensional. Nah, why? Kenapa tata kelola TI itu perlu diperbaiki? Yang pertama, terdapat ancaman nyata terhadap keamanan privasi data seperti peretasan antar negara, apalagi pribadi. Manajemen publik saat ini belum efektif dalam mengintegrasikan TI secara menyeluruh. Ya, benar banget, manajemen dari TI di Indonesia masih belum dimaksimalkan gitu loh. Perlunya transparansi dan efisiensi serta akuntabilitas yang lebih baik dalam pelayanan. Kemudian hanya sebagian warga yang bisa mengakses layanan digital sehingga menimbulkan kesenjangan lain. Benar banget, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas itu bakal menunjang pada bagaimana warga itu mengakses layanan digital. Jadi sangat penting ya satu sama lain. Kemudian bagaimana cara meningkatkan tata kelola TI yang efektif? Dalam artikel ini ada beberapa saran yang diberikan, di mana yang pertama itu lebih banyak kontrol atas aktivitas dunia maya bagi rakyat dan juga kontrol fisik bagi negara. Artinya bahwa nggak hanya pada kontrol pada atasnya aja, tapi pemerintah maksudnya, tapi juga pada kontrol dan pengawasan bagi rakyat atau masyarakat, di mana negara juga mengawasi secara langsung penggunaan TI kepada masyarakat. Kemudian yang kedua itu negara harus menjalankan dua jenis kebijakan, domestik atau luar negeri, baik itu dunia maya maupun dunia fisik, di mana kebijakan pemerintah itu perlu dua arah gitu, nggak cuma kebijakan yang ada di luar negeri, tapi di dalam negeri juga harus diterapkan tentang tata kelola TI yang lebih efektif. Kemudian menambah investasi dan juga memperhatikan terhadap isu-isu privasi, keamanan, termasuk melalui kementerian publik swasta dan juga regulasi seperti UU ITE. Nah, jadi ada investasi di mana hal ini dapat menunjang pada perhatian-perhatian yang tertuju pada isu-isu privasi, keamanan. Dan jadi isu-isu ini tuh sangat penting gitu. Jadi perlu perhatian khusus pada isu privasi dan juga keamanan, dan juga membangun kemitraan gitu antara publik dan juga swasta, sehingga semuanya saling menyeluruh gitu. Kemudian diterapkannya regulasi seperti UU ITE. Tentunya regulasi itu sangat penting dalam mengelola tata kelola yang lebih efektif. Nah, itu aja. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada quotes buat kalian. Masa depan digital, teknologi yang mengubah dunia menjadi digital. Terima kasih.